Halo, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan saya. Kita akan berproses hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Eh, Tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Diharapkan nanti teman-teman dalam pembelajaran ini kita dapat memahami tentang arti dan makna dari sebuah janji. Terus kemudian nanti kita juga diharapkan bisa memahami bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah tentang keselamatan. Teman-teman, itulah harapan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini atau kesempatan ini dengan tema Yesus pemenuhan janji Allah. Teman-teman, dalam hidup bersama, baik di pergaulan kita, di masyarakat, hidup bersama orang lain itu kadang-kadang manusia seringkali mengungkapkan atau mengenal istilah janji. Ya, ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk berjanji tentunya ya. Misalnya saja rasa cinta, rasa tanggung jawab, terus ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan suatu cita-cita. Ya, itulah beberapa alasan yang membuat orang mengungkapkan janjinya. Ya, janji itu yang diungkapkan itu jelas membawa konsekuensi, baik bagi orang yang berjanji maupun orang yang mendengar janjinya itu, ya, atau mengetahui janjinya itu. Oleh karena itu, janji itu harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan tentunya, ya. Tetapi janji yang ditepati akan membawa apa? Akan membawa kebahagiaan serta rasa syukur, ya. Memperbesar kepercayaan dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Teman-teman, untuk mewujudkan sebuah janji memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ya, Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Ya, janji Allah itu muncul karena apa? Karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Nah, dari keprihatinan itulah, dosa-dosa yang dialami manusia itulah, kemudian Allah mengungkapkan janjinya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Ya, ingat pelajaran kita kelas 7. Ya, tentang Allah menciptakan manusia seturut gambar dan citra Allah. Ya, segala sesuatu diciptakan melalui sabdanya. Ya, sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia. Ya, Allah bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di surga. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Teman-teman, ya, janji Allah untuk menyelamatkan manusia itu dipenuhi Allah, ya, dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Ya, dalam pelajaran ini akan dibahas bahwa nanti Yesus juga merupakan pemenuhan janji Allah. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita awali proses pembelajaran kita dengan berdoa agar apa yang kita lakukan sungguh diberkati dan dituntun oleh Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Terangilah akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Putramu, Yesus Kristus, sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman terkasih, ya, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Kita mengharapkan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir menyertai dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Di awal pembelajaran ini kita akan menyimak sebuah cerita, ya.
hilangnya sebuah kepercayaan. Dari cerita ini nanti kita akan mencoba mendalami bersama-sama tentang arti atau makna dari sebuah janji. Ceritanya begini teman-teman, teman-teman juga bisa baca. Saya di sini juga akan membacakan ceritanya. Aku benar-benar pusing. Dari mana aku harus mendapatkan uang sebesar 750.000 rupiah untuk melunasi sisa uang kuliahku. Minta orang tua, malu sekali rasanya. Semestinya hal itu tidak perlu terjadi. Seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi melihat temanku Alex yang memohon dengan cara seperti itu, tidak sampai hati aku menolaknya. Dimas, tolong aku, pinjami aku dulu uang 750.000 untuk bayar kos. Aku sudah telat bayar 2 minggu, dan kalau besok aku belum dapat membayar, aku diminta untuk pindah, kata Alex. Lek, bukannya aku tidak boleh. Aku sendiri juga sedang membutuhkan uang. Kamu sendiri tahu, kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah, bisa-bisa tidak bisa ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan. Ayolah, tolong aku. Paling lama 3 hari pasti sudah aku kembalikan. Aku janji. Selama ini aku kan tidak pernah membohongimu. Alex meyakinkanku. Tapi benar ya, Alex. Aku janji dalam 3 hari pasti kembali. Kamu boleh pegang kata-kataku. Segera saat itu juga uang yang seharusnya untuk membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu. Belum juga ada tanda-tanda Alex akan mengembalikan uangku. Setiap kali kutanyakan kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika terakhir kali aku menagih janjinya, tanpa kuduga malah marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dibuat diingkarinya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku kepadanya. Cerita ini dituliskan oleh Sulis. Teman-teman, untuk mendalami cerita ini, ya, kita atau teman-teman saya minta untuk membuat pertanyaan dari cerita itu. Ya, silahkan kalian buat pertanyaan, sebanyak-banyaknya pertanyaan itu tentang cerita tadi. Ya. Misalnya saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendalami dari arti sebuah janji. Misalnya saja contoh, apa yang dimaksud dengan janji? Tadi kan ada Alex yang berjanji. Ya, sebetulnya apa sih makna sebuah janji? Ya, karena dalam cerita itu, ya, Alex ya, tidak memenuhi janjinya. Ya, jadi sebetulnya janji itu apa? Ya, terus kemudian misalnya saja, mengapa seseorang mau mengungkapkan sebuah janji? Ya, tadi Alex, kenapa sih Alex mau mengungkapkan sebuah janji? Ya, aku janji nanti paling lambat 3 hari uang itu akan saya kembalikan. Ya, mengapa seorang mau mengungkapkan sebuah janji? Kira-kira alasan Alex mengungkapkan sebuah janji itu apa? Ya, misalnya saja supaya dipercaya, supaya untuk meyakinkan, supaya apa yang diminta bisa dipenuhi. Ya, ada banyak motif-motif atau alasan-alasan mengapa seseorang mengungkapkan janji. Silakan teman-teman juga buat pertanyaan-pertanyaan sendiri, terus kalian jawab berdasarkan dari cerita tadi. Ya. Terus mungkin juga
Apa konsekuensi dari sebuah janji? Ya, tadi Alek berjanji, terus tidak ditepati tentunya kan dalam cerita tadi. Ya, setelah 2 minggu berlalu, ya ditagih, malah marah-marah. Ya, terus apa yang terjadi kira-kira teman-teman dari konsekuensi dari sebuah janji? Kalau misalkan Alek memenuhi janjinya ketika 3 hari setelah meminjam itu dikembalikan, apa konsekuensinya? Ya. Terus kemudian ketika tidak, dalam cerita tadi tidak menepati janjinya, terus apa yang terjadi? Ya, Alek si yang memberi janji itu tidak menepati, yang diberi janji ya tentunya kecewa. Ya, kecewa, marah, ya. Terus kemudian mungkin ya akan sulit sekali, ya, yang tadinya berteman jadi bermusuhan begitu, ya. Jadi silakan kalian amati itu, ya, dalam cerita tadi, ya. Terus kemudian apa akibat jika seorang tidak menepati janji? Ya jelas tadi ya, sebuah konsekuensi jelas, konsekuensi janji itu memang harus ditepati sebetulnya. Terus akibatnya apa yang tadi saya sampaikan tadi? Ya, akibatnya apa jika tidak ditepati? Atau sebaliknya, jika seorang menepati janji itu apa akibatnya? Ya, di cerita tadi jelas terungkap teman-teman ya. Kalau kita teman-teman juga nanti bisa putar ulang tadi ceritanya ya untuk bisa lebih mendalami. Teman-teman, dari cerita itu memang nanti kita bisa belajar bagaimana sih pentingnya sebuah janji, apa sih efek atau dampak dari sebuah janji itu, ya. Terus nanti juga mungkin kalau kita bercermin dari cerita tadi, bagaimana pandangan kita khusus tentang janji, ada enggak? Nah, nanti kita akan bersama-sama untuk melihat itu ya dalam pendalaman kita tentang kitab suci mengenai sebuah janji. Teman-teman, dari cerita dan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman buat tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan, ya, dan kesanggupan untuk berbuat. Ya. Misalnya saja hendak memberi, hendak menolong, atau datang untuk bertemu, ya. Jadi dalam cerita tadi terungkap ya bahwa kesediaan dari Alek untuk mengembalikan uang dalam waktu 3 hari, ya. Atau janji juga bisa diartikan sebagai sebuah kontrak yang menandakan transaksi antar 2 orang, di mana orang pertama mengatakan kepada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak, ya. Jadi itu sebuah kontrak ya antar 2 belah pihak, ya. Kemudian ketika ditanya alasan kenapa sih orang mengungkapkan janji, ya jelas tadi pertama untuk menunjukkan rasa cinta, ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan cita-cita, membuat baiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang lebih baik, ya, karena rasa tanggung jawab, ya. Jadi silakan dari cerita tadi juga bisa kita lihat teman-teman, ya, bahwa Alek berjanji itu alasannya ya supaya dia diberi pinjaman uang, ya. Jadi ya mungkin situasinya kalau saya nggak janji mungkin dia nggak akan beri uangnya. Tapi ketika saya berjanji, ya dia bisa berikan uangnya. Ya itu yang kita belajar dari cerita tadi teman-teman ya. Jadi konsekuensi sebuah janji adalah perlu diusahakan untuk memenuhi janji tersebut, ya meskipun diperlukan perjuangan. Ya harus dipenuhi janji itu, ya meski sekali lagi melalui perjuangan. Janji yang terwujud akan membahagiakan tentunya. Ya, misalnya tadi Alek memenuhi janjinya, jadi yang
diberi janji akan bahagia. Oh, ternyata aku juga bisa membayar uang kuliah, ya. Jadi sekali lagi janji yang terwujud itu membahagiakan baik diri yang berjanji maupun yang diberi janji, ya. Kalau tidak ditepati, ya jelas merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ya. Itu teman-teman, ya. Sekarang kita akan menggali pengalaman iman Kristen tentang janji Allah. Dari mana teman-teman? Ya, kita lihat gambar ini. Gambar ini kira-kira apa teman-teman? Ya, ada gambar perempuan sedang apa itu? Nah, ini kita akan belajar dari kitab Kejadian, ya. Ini tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Ya, kita ambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Kita baca sama-sama teman-teman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya, lalu istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang engkau telah perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Teman-teman, itu kutipan teks dari kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Yang kedua, kita akan belajar dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, ya, pemberitahuan mengenai Immanuel. Kita baca sama-sama teman-teman, ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel."
Teman-teman, untuk memperdalam dua teks kitab suci yang sudah kita bahas, sudah kita baca, dan kita sekarang akan merenungkan. Ini akan saya pandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalimat mana sajakah yang menunjukkan bahwa Allah mau menjanjikan juru selamat? Ya, dalam dua teks tadi, kira-kira kalimat mana saja yang menunjukkan bahwa Allah mau menjanjikan juru selamat? Yang kedua, teman-teman, menurut teman-teman, mengapa Allah mau menjanjikan juru selamat bagi manusia? Kenapa, teman-teman? Ya, tadi di pengantar saya juga sudah saya sebutkan, sudah saya singgung-singgung. Ya, kenapa sih Allah mau menjanjikan juru selamat bagi manusia? Yang berikutnya, teman-teman, pertanyaan yang ketiga, dalam diri siapa janji Allah tersebut telah terpenuhi? Ya, dalam diri siapa janji Allah, apa yang dijanjikan Allah itu bisa terpenuhi atau sudah terpenuhi? Kita lihat dari dua kutipan teks tadi, kira-kira dalam diri siapa itu? Ya, teman-teman bisa temukan di situ. Terus berikutnya, kita hendak melihat, ya, sikap kita sebagai umat Allah melihat janji itu bagaimana, ya, atau dengan rumusan lain, bagaimana hendaknya sikap kita sebagai umat Allah melihat pemenuhan janji Allah. Jadi kalau Allah sudah memenuhi janjinya, sikap kita itu bagaimana? Ya, kalau Allah sudah memenuhi janjinya, kita sebagai umat Allah itu sikap kita harus bagaimana? Nah, silakan kita untuk berefleksi, ya, melihat ketika Allah sudah menyelamatkan manusia, kira-kira kita harus bersikap bagaimana? Ya, silakan tuliskan jawabanmu, teman-teman, ya. Kemudian nanti tulisanmu di foto, tuliskan di catatanmu, di bukumu, ya. Nanti silakan hasil itu difoto dan dikirimkan kepada grup, ya. Silakan ambil waktunya, nanti videonya bisa di pause dulu, ya. Nanti kalian bisa lihat teks kitab sucinya lagi, ya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Teman-teman, alasan Allah membuat janji, ya, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia, ya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan, ya. Allah mengangkat manusia untuk mengharapkan keselamatan. Allah ingin manusia, tidak ingin manusia itu hancur dalam kuasa dosa. Maka janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, ya, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Janji Allah itu terwujud atau digenapi dalam siapa? Dalam pribadi Yesus Kristus, ya, pribadi putranya, putra Allah, ya, yang terus berkarya, terus wafat dan bangkit demi dosa manusia. Teman-teman, terus bagaimana dengan kita? Tadi kita sudah coba tanyakan itu, ya. Bagaimana dengan kita? Ya, tentunya kita diajak untuk meneladan Allah yang senantiasa memenuhi janjinya dan mengimani Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah itu, ya. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk berefleksi, merenungkan, ya, merefleksikan proses pembelajaran kita yang sudah kita lalui, ya, melalui cerita tadi, melalui dua kutipan teks dari kitab suci, dari kitab Kejadian dan kitab Yesaya tadi, ya. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk hening sejenak, ya. Kita akan mencoba untuk merefleksikan. Saya akan pandu. Silakan untuk hening sejenak.
Sungguh Allah begitu baik kepada manusia. Ia menjanjikan putranya untuk keselamatan kita. Dan janji itu telah Allah penuhi dalam diri Yesus Kristus. Janji yang Allah tepati mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Bagaimana dengan kita? Pada saat apa saja kita pernah berjanji? Atau pernahkah kita tidak menepati janji kita? Teman-teman masih dalam suasana hening, ya silakan tuliskan refleksi kalian di buku catatan. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ungkapkan itu. Ya. Terus yang terakhir, saya minta untuk menuliskan janji kepada Tuhan untuk hidup kalian lebih baik selama 1 semester ke depan. Ya, nanti tulisan janjimu itu bisa kalian hias supaya indah. Teman-teman, silahkan sekarang kalian menuliskan janji kepada Tuhan untuk kehidupanmu supaya lebih baik di 1 semester ini. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang kalian sampaikan tadi, sungguh apa yang kalian janjikan, sungguh dapat memotivasi Anda. Ya, paling tidak dalam 1 semester ini supaya menjadi lebih baik. Ya. Misalnya, Tuhan, saya janji untuk mengurangi bermain handphone, untuk main game. Saya akan bergunakan untuk belajar mencari materi-materi. Atau dalam semester ini saya akan mengurangi bermain di luar, bermain game online. Silakan ungkapkan janjimu. Tuhan, paling tidak dalam 1 semester ini aku berjanji untuk lebih tekun dalam belajar, untuk lebih taat kepada orang tua, untuk lebih tekun dalam berdoa. Silakan temukan dalam diri teman-teman kira-kira supaya hidup teman-teman lebih baik dalam 1 semester ini. Silakan tuliskan itu dalam sebuah kertas kemudian dihias. Teman-teman, hasil janjimu itu silakan kalian nanti foto, terus kemudian kalian kirimkan nanti kepada guru untuk supaya sebagai bukti bahwa kalian sudah berjanji, ya, dan janjimu itu bisa diketahui oleh orang, sehingga apa yang kamu janjikan kalau terpenuhi akan membahagiakan juga dirimu sendiri dan juga orang lain. Teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita hening sejenak. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami hendak berjanji kepadamu. Silakan teman-teman untuk menyampaikan janji yang sudah kalian tadi tuliskan. Ya Bapa, ajarilah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau telah setia dengan janji-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, terima kasih telah sungguh-sungguh belajar pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini. Silahkan untuk penilaian, silahkan nanti kirimkan 2 foto kegiatan yang sudah kalian laksanakan. Yaitu yang pertama, foto pendalaman
tentang gagasan-gagasan yang Anda temukan dalam kitab suci. Terus kemudian janjimu atas refleksimu yang sudah kalian tuliskan, janjimu kepada Tuhan tadi yang sudah kalian hiasi, silakan difoto, terus kirimkan kepada guru untuk penilaian kegiatan kita, pelajaran kita pada hari ini atau kesempatan ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan atau saran mengenai video ini, silakan tuliskan di halaman komentar ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati dan bye-bye.